katanya dia di sini. Waktu saya lihat itu mungkin udah marah, tapi dia nggak balas. Dia disembunyikan. Satu itu pun nggak boleh tahu, cuma satu dua orang doang. Jadi Mau ikut ngaji di sini Ustaz. Iya. Dan kadang dia dulu dosen UI, tapi karena suaminya itu suka keluar negeri terus, kan dia keluar kan, suka kemana-mana, kedutaan kan. Dia pengen gitu, dia boleh. Aku boleh menjadi jawabnya, dari itu udah. Iya, maksud saya kalau misalkan ada temen yang ikut ya nggak apa-apa, nggak usah pakai pamit saya lah. Nanti udah pada ini baru ya udah gitu nggak masalah. Ya namanya belajar Ustaz ya. Malam saya ngomongin, pasti itu menunjuk Baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua beserta keluarga besar kita semua juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 482. Monggo, silakan. Hadis serupa yang cukup panjang disebutkan ulang oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Al-Rafiq. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Auf bin Abdul Minhar, Sayyid bin Salamah Ad-Rayahi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syar
belakang barisan para malaikat yang tadi. Demikian seterusnya perintah Allah kepada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit yang ketujuh. Kemudian turunlah Maharaja yang maha tinggi dalam kemudahan, keagungan dan kerajaannya, diiringi neraka jahanam di sebelah kiri bumi. Seluruh makhluk pun mendengar gejolak dan desak hatinya, maka mereka lari. Tapi kepenjuru dimanapun, ternyata mereka dapati barisan malaikat yang berdiri tegak. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala. Hai seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan sultan. Surat Ar-Rahman 233. As-sultan pada ayat ini adalah kesulitan, dan itu pula lah yang difirmankan Allah Ta'ala pada ayat lain. Dan datanglah Tuhanmu, sedang para malaikat berbaris garis. Surat Al-Fat 22. Dan juga firman-Nya, dan terbelah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah, dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Al-Fatah 16-17. Maksudnya juga pergi dari bagian langit yang berbeda. Dan tatkala para malaikat dalam keadaan sendiri, tiba-tiba mereka mendengar suara, maka mereka menolak dan berkata, saya katakan, isnad dari kedua periwayatan di atas tidaklah sahih, karena Syah Juwaybir adalah dua tokoh yang diperbincangkan kepribadiannya, dan para ulama menyatakan keduanya dhaif. Bahkan Al-Bukhari dalam At-Tarikh membicarakan tentang diri Juwaybir bin Sa'ad Al-Bajri dari Ad-Dahab. Katanya Ali telah berkata pada Yahya berkata, aku mengenal Juwaybir lewat dua hadis. Lalu dia keluarkan hadis-hadis tersebut. Namun dia katakan Juwaybir dan dhaif. Juwaybir itu dhaif. Adapun Syah, kata Muslim di awal kitabnya, Ibnu Auf pernah ditanya tentang hadis Syah ketika dia berdiri di ambang pintu. Maka dia berkata, sesungguhnya saat itu ditinggalkan para ulama. Dan kata Muslim pula, dia dikecam mulut orang-orang dan diperbincangkan mereka. Dan juga kata Muslim dari Syubah, dia berkata, aku pernah bertemu Syah, tapi aku tidak memperdulikan dia. Sementara itu, Cukup. Jadi ini riwayat tadi yang dibaca oleh Bu Surya itu oleh Imam Al-Qurtubi dilemahkan, walaupun di catatan kaki dihasankan. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam mentakhrij hadis, saya mau sampaikan begini. Hadis-hadis yang sampai kepada kita itu dulu awalnya ya tidak ada istilah hadis sahih, hasan, dhaif, itu tidak ada dulu. Dulu yang ada itu awalnya itu gini, oh hadis ini diterima, hadis ini ditolak. Dulu awalnya gitu. Jadi ada istilah hadis yang makbul, ada hadis yang mardud atau hadis yang ghairu makbul, tidak diterima. Dulu itu gitu diskusinya. Makanya baru muncul istilah sahih dan tidak sahih itu yang pencetus pertama kalinya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu dulu pernah berkata begini, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka adalah madhab saya. Maka mulai dari perkataan Imam Syafi'i itulah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu hadis yang mengatakan ini hadisnya sahih, hasan, dhaif misalnya, bahkan maudhu. Itu baru di masa Imam Syafi'i. Nah, setelah Imam Syafi'i dan setelahnya. Nah,
Dan semua itu ijtihadi. Ijtihadi itu maksudnya hasil ijtihad para ulama. Nah, fakta di lapangan, para ulama dalam mentakhrij hadis itu bertingkat. Ada yang mutasyaddid, sangat selektif dalam menilai dan mensortir sebuah hadis. Ada yang mutawassit, pertengahan, nggak terlalu ketat tapi juga nggak gampangan juga. Ada yang mutasahil, standarnya mudah. Jadi yang mutasahil ini mudah sekali mensahihkan hadis misalnya. Nah, dari metodologi ulama yang berbeda antara mutasyaddid, mutawassit sama mutasahil, dari sini kita bisa punya gambaran ya bahwa pantas kalau ada satu hadis dikatakan sahih oleh ulama ini tapi tidak oleh ulama satunya dan seterusnya, atau dibalik ada hadis yang didhaifkan oleh seorang ulama tapi ternyata dihasankan oleh ulama yang lainnya atau didhaifkan oleh ulama yang lainnya dan seterusnya. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu gini, kalau kita baca satu hadis yang dhaif itu jangan buru-buru dibuang. Kan ada kecenderungan sebagian orang itu gini, asal dhaif dilewati, asal dhaif dilewati. Kalau saya sering bilang gini, jangan buru-buru dibuang. Hadis yang dhaif itu jangan buru-buru dibuang. Kenapa? Karena siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi hasan menurut siapa, bahkan sahih menurut siapa. Satu dulu. Atau hadis itu dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak, sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ini misalnya. Atau hadis itu dhaif, tapi maknanya sahih. Nah, ini pentingnya kita ngaji ilmu hadis. Pertama, hadis ini dhaif menurut siapa, tapi hasan menurut siapa, kadang berbeda. Contoh, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikutip satu hadis yang bunyinya gini kurang lebih. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, tidak harus malam Jumat, pokoknya malam hari ya, maka pagi hari dia diampuni oleh Allah. Hadis ini kalau oleh Ibnu Rajab Al-Hambali habis dibantai hadis itu. Kalau enggak dhaif, matruk lah, macam-macam pokoknya. Oleh Ibnu Rajab. Tapi Ibnu Katsir mengatakan hadis ini hasan. Bisa diamalkan enggak? Bisa. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Satu dulu. Contoh yang lain. Keutamaan baca surah Al-Mulk. Ya, kalau kita baca surah Al-Mulk, insyaallah bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur. Bahkan insyaallah ya urusan kubur beres lah kalau kita rajin baca surah Al-Mulk. Ada sebuah hadis di tafsir Ibnu Katsir juga. Kata Ibnu Katsir, hadis ini tentang surah Al-Mulk ini, kata Ibnu Katsir, hadisnya dhaif, lemah. Kata Ibnu Katsir. Tapi kata Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Kata Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Ada seseorang yang meninggal dunia sebelum kalian, kata Nabi. Didatangi, ini mafhum riwayat, didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Munkar Nakir dihadang oleh surah Al-Mulk dalam hadis itu. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Pada diri orang ini ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wah, kuat-kuatan. Begitu surah Al-Mulk bilang saya firman Allah, mundur Munkar Nakir. Akhirnya Allah putuskan orang ini bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bebas adab kubur. Nah, hadis itu kalau kata Ibnu Katsir dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan. Makanya saya bilang tadi jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadis ini dhaif menurut siapa, tapi hasan menurut siapa atau sahih menurut siapa. Itu contoh saja. Atau tadi yang kedua saya katakan hadisnya mungkin dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Ada sebuah hadis. Hadis ini riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakekahi dirinya sendiri. Kalau yang cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berarti Nabi udah di Madinah. Kalau udah di Madinah berarti Nabi usianya udah 50 tahun lebih.
Nabi pernah mengakekahi dirinya sendiri. Ada seorang ustadz nulis di medsos itu, hadis ini dhaif, lemah. Nah, tapi saya pernah mendengar fatwa Syekh bin Baz yang mengatakan hadis ini memang lemah, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan fi ghairihi. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Jadi bisa diamalkan, bisa. Jadi kalau ibu mau akikah sekarang silahkan. Itu seperti itu. Iya, mengakahi dirinya sendiri. Kalau mungkin dulu oleh orang tuanya mungkin iya misalnya. Kalau pakai pendekatan ini, riwayat yang ini. Karena hadisnya hasan li ghairihi. Karena jalur periwayatannya banyak dia. Atau mungkin hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Saya sering contohkan misalnya ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih. Redaksinya gini, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya dalam tanda kurung, apalagi dia tidak pernah bertobat, apalagi dia tidak pernah berbuat ya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih dari Abi Dawud, di mana ada seorang yang Nabi bersabda, kalau seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Kata Allah, serahkan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Maka yang melaknat itu kena laknatnya sendiri. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, itulah kenapa kemudian seseorang itu kalau saya ulang tadi membaca satu hadis dhaif, jangan buru-buru dibuang. Nah, secara umum juga para ulama masih tetap mengamalkan hadis yang dhaif, mayoritas ulama ya, dengan catatan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, tidak terlampau parah dhaifnya. Biasanya kalau rawinya fasik nggak dipakai biasanya. Nah, terus kemudian yang ketiga, bukan masalah halal haram biasanya. Nah, dan masih dipakai dalam masalah fadilah amal. Nah, dalam konteks ini taruhlah misalnya betul hadis ini dhaif, maka cukuplah kita ambil pelajaran dari dalamnya selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Apa di antara pelajarannya? Intinya nanti pada hari kiamat semua kita itu dibuat oleh Allah tidak berdaya. Illa bisultan, kecuali dengan sultan tadi itu. Sultan itu apa? Ada yang mengatakan ilmu pengetahuan, ada yang mengatakan ya kekuasaan Allah. Artinya gini, pada hari mahsyar itu setiap kita tidak akan selamat kecuali diselamatkan oleh Allah. Ya, tidak akan selamat kecuali diselamatkan oleh Allah. Maka dari sekarang mumpung masih di dunia, beramallah dengan amalan-amalan yang membuat kita diselamatkan oleh Allah. Itu seperti itu. Nah, di antara amalan itu, saya kemarin ngaji kitab Riyadhus Shalihin di dalam hadis Sahih Muslim berkaitan dengan akhir zaman ini terutama. Itu pesan Nabi itu satu, perbaiki iman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman yang 6 itu. Jadi akidah, tauhid, iman harus dijaga itu. Makanya jangan meremehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena iman orang di akhir zaman itu, kalau bahasanya Nabi, fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam. Orang itu bisa pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Iman bukan lagi naik turun, tapi bisa keluar masuk. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya jangan meremehkan doa-doa tadi itu. Kemudian yang kedua, yang kedua, tutup karena angin lagi. Saya pikir ada yang masuk siapa. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah memperbaiki hubungan dengan sesama, kata Nabi.
Kenapa? Karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Dua itu pesan Nabi dalam hadis Sahih Muslim yang saya baca itu ya. Jadi yang pertama perbaiki iman kepada Allah dan hari akhir, rukun iman yang 6 itulah ya. Kemudian yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan sesama. Dan kalau dua itu kita pegang, insya Allah dan semoga kita selamat dalam jalan hari akhir ini atau akhir zaman ini, sehingga nanti kelak ketika kita menghadap kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang patut dan layak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo lanjut silakan. Sementara itu Abu Hamid menyebutkan dalam kitabnya Asyid Ulum. Handphone ke sana, Bun. Al-Muhasidi tadi dari Abbas radhiyallahu anhu dan Ad-Dahab, dia katakan sesungguhnya apabila seluruh makhluk telah berkumpul di suatu tanah lapang terdiri dari umat-umat terdahulu dan umat terakhir, maka Allah yang Maha Agung memerintahkan para malaikat penghuni langit terbuka supaya mengurus mereka, sehingga masing-masing daripada para malaikat itu mengambil seorang manusia dan satu makhluk lainnya yang dibangkitkan dari kubur dari kalangan manusia, jin, binatang liar maupun burung-burung. Mereka dipindahkan ke bumi yang kedua, yaitu tanah putih terbuat dari perak bercahaya. Di sana para malaikat itu berada di belakang para penghuni seluruh dunia itu, membentuk satu lingkaran. Ternyata para malaikat itu jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak daripada penduduk bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat penghuni langit kedua supaya membentuk satu lingkaran dan jumlah mereka lebih banyak sampai 20 kali lipatnya. Selanjutnya, turunlah para malaikat penghuni langit ketika mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran malaikat sebelumnya. Membentuk satu lingkaran, ternyata mereka berjumlah lebih banyak sampai 30 kali lipat. Dan seterusnya, turun para malaikat penghuni langit keempat mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran. Membentuk satu lingkaran. Membentuk satu lingkaran, ternyata mereka berjumlah lebih banyak sampai 40 kali lipatnya. Dan selanjutnya turun pula para malaikat penghuni langit kelima. Namun mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak sampai 50 kali lipatnya. Dan berikutnya turun pula para malaikat penghuni langit keenam. Mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak sampai 60 kali lipatnya. Dan akhirnya turunlah para malaikat penghuni langit 7. Mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak, jumlahnya sampai 70 kali lipatnya. Sementara itu manusia dan makhluk-makhluknya lainnya berada di tengah lingkaran barisan-barisan para malaikat tersebut. Mereka saling berdesakan dan diberhentikan sehingga satu kaki mereka terinjak oleh 1000 kaki orang di atasnya, saking padatnya kerumunan. Sedang manusia tenggelam dalam keringat mereka dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sampai ke dagu, dada, pinggang, lutut, dan ada juga di antara mereka yang hanya mengenakan kalimat sedikit seperti orang yang duduk tidak mandi. Bahkan ada juga yang hanya basah seperti orang terpercik air minum saat kehausan. Ya, bagaimana tidak gelisah dan tidak berkeringat, dan bagaimana bisa tidur padahal matahari tepat di atas kepala mereka, sehingga andaikan seorang dari mereka mengulurkan tangannya, nescaya dapat menyentuh minyak panas menyalanya, dilipat jumlahkan sampai 70 kali lipat. Seorang ulama salaf berkata,
Andaikan matahari sekarang terbit dalam keadaan seperti keadaan pada hari kiamat, nescaya terbakarlah seluruh bumi, batu besar merah dan sungai-sungai kering. Syahdan berkata, seluruh makhluk berdesak-desakan bagi gelombang di bumi berwarna putih itu, yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya pada surat Ibrahim 48 katanya. Saat itu mereka berada di Mahsyar dalam keadaan berbeda-beda seperti yang telah diterangkan dulu dalam hadis Mu'adz, di mana para raja dunia menjadi seperti semut seperti yang telah diterangkan dalam hadis mengenai sifat orang-orang yang sombong. Tapi itu bukan berarti mereka berbentuk seperti semut. Yang dimaksud, mereka terinjak oleh kaki-kaki manusia lainnya, sehingga terhina dan direndahkan bagaikan semut. Padahal apa juga golongannya orang yang tenang-tenang meminum air segar dan jernih. Ada juga anak-anak kecil berkeliling mencari ayah mereka dengan membawa segelas-gelas berisi air dari sumur-sumur surga. Mereka memberi minum air mereka masing-masing. Baik, nah itu tadi kondisi orang yang tidak mendapat fasilitas di mahsyar nanti. Mereka berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, terinjak-injak, tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Itu keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan fasilitas di mahsyar. Bagian terakhir tadi itu yang, namun ada sebagian orang yang tetap baik-baik saja, menikmati minuman segar dan seterusnya itu. Nah, jadi memang secara umum orang itu ketika di mahsyar nanti ada dua keadaan. Ada keadaan yang mendapatkan fasilitas, ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Bagian pertama yang diceritakan oleh Imam Ghazali itu bagian yang tidak mendapatkan fasilitas, yang tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya. Satu. Tapi yang dapat fasilitas enggak begitu keadaannya. Dia baik-baik saja oleh karena mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena mereka mendapatkan fasilitas bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, karena dia mendapatkan fasilitas dalam bentuk mimbar-mimbar dari cahaya, karena dia mendapat fasilitas dari anak-anak mereka yang meninggal sebelum balik yang membawa minuman untuk orang tua mereka, dan masih banyak lagi lah aneka fasilitas yang lain. Dan saya sering sampaikan di sini, semua fasilitas itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Jadi kalau nanti di akhirat kita semua ingin dan semoga mendapatkan fasilitas yang baik itu, amin insyaallah, maka pesannya sekarang mumpung masih ada di dunia. Kalau berkaitan dengan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dalam hadis Sahih Muslim itu untuk 7 model manusia itu: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya, untuk diajak berzina dia bisa menolak karena takut kepada Allah, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang saya sering bilang di mana-mana, semoga kita termasuk yang ini. Karena saling mencintai karena Allah, kita bertemu ini karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bu Arina meriang-meriang sampai datang ini, kalau bukan karena Allah kan nggak mungkin. Nah, insya Allah, dan saya sering ngomong ke jamaah itu, semoga kita termasuk yang itu ya. Karena tidak semua kita pemimpin, mati yang punya wilayah teror-teror untuk memimpin. Tidak semua kita mungkin berkesempatan diuji oleh Allah, diajak berzina oleh seorang, kalau jenengan laki-laki yang tampan dan kaya misalnya. Iya. Tidak semua laki-laki berkesempatan diuji dengan seorang wanita yang cantik dan kaya. Nah, terus kemudian dan kalaupun ada, nggak semuanya berhasil. Tapi paling tidak yang bagian yang ini insya Allah kita dapatkan, yaitu kita semua saling mencintai karena Allah. Kita bertemu ini insya Allah karena Allah. Dan setelah ini karena kita punya kewajiban yang lain, kita juga akan berpisah karena Allah. Itu saya sering bilang, semoga kita termasuk yang itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, belum lagi nanti mimbar-mimbar dari cahaya.
yang itu adalah untuk orang, diantaranya untuk orang-orang yang tadi saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Belum lagi nanti haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, tiketnya satu cuma diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka bereskan sholawat kita, semampu kita ikuti sunnah-sunnah beliau, dan sebisa mungkin hindari hal-hal yang Nabi murka dengan mengatakan dia tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk golonganku. Itu seperti itu. Ya, di antaranya adalah man khasyana laisa minna. Siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Maka hati-hati bagi para penipu, para pengkhianat, ngerinya dia tidak masuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk golonganku. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, bersyukurlah pula kalau di antara jenengan pernah diuji oleh Allah dengan kematian anak sebelum balighnya. Tapi saya ulang, bukan berarti terus kalau kita punya anak, punya cucu kita doakan mati. Tidak. Tetap kita doakan semoga anak cucu kita dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, menjadi anak-anak yang solih-solihah qurratu ayun. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi maksud saya bagi yang sudah mengalami, ya pernah mengalami, ya, ya, itu insyaallah nanti jenengan mendapat tiket, mendapat fasilitas minum. Oh, angkanya dananya. Nah, insya Allah dapat fasilitas minuman dari anak ibu nanti di akhirat. Cewek. Oh, laki juga. Oh. Nah, itu dan yang kedua, anak-anak itu nanti tidak mau masuk surga kecuali orang tuanya masuk surga. Sehingga dalam diskusi dikatakan, kata Allah suruh anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal sebelum balik itu nunggu di pintu surga. Kata Allah suruh masuk. Kata malaikat, mereka tidak mau masuk ya Allah. Kenapa? Dan Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi. Kata malaikat, dia nunggu orang tuanya. Kata Allah, suruh masuk ke surga bersama orang tuanya. Nah, semoga jenengan termasuk itu. Amin Allahumma amin. Bagi kita yang alhamdulillah masya Allah anak-anaknya sampai besar, ya insya Allah dapat keberkahan yang lain, tidak dari yang situ. Kan jalurnya banyak, nggak cuma itu. Itu seperti itu. Nah, ini diantara fasilitas-fasilitas yang bisa kita pesan di dunia, karena dan hanya di dunia kita bisa memesannya. Karena kalau kita udah mati kita nggak bisa pesan lagi. Nah, iya benar itu, kecuali ada yang memesankan itu. Kalau anak-anak kita punya kesadaran untuk memesankan, alhamdulillah. Kalau enggak ya repot dulu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan selanjutnya. Dan diriwayatkan pula dari salah seorang ulama salaf bahwa dia pernah tidur lalu bermimpi mengalami hari kiamat seolah-olah terjadi. Dalam mimpi itu seakan-akan dia berada di mauqif dalam keadaan kehausan. Dia melihat banyak anak-anak kecil memberi minum orang-orang. Dia menuturkan, maka saya bersuruh kepada mereka, berikan aku minuman. Seorang dari anak-anak itu bertanya, apakah engkau mempunyai seorang anak di antara kami? Tidak, jawabku. Kalau begitu jangan, jawab anak itu pula. Akhirnya orang alim itu memilih kawin. Tapi untuk bisa memberi minum anak-anak itu harus memenuhi berbagai syarat yang semuanya kami sebutkan dalam Al-Qiyah. Di sisi lain ada segolongan manusia yang didatangi suatu naungan di atas kepala mereka. Naungan itu mencegah mereka dari terik matahari. Itulah sedekah yang baik. Mereka terus menerus dalam keadaan seperti itu selama 1000 tahun. Sehingga manakala terdengar ucapan sangkakala, sebagaimana telah kami terangkan dalam Al-Qiyah sebagai salah satu rahasia Al-Quran, maka kecutlah hati semua orang. Mata mereka tunduk saking dahsyatnya timpahan tersebut. Kepada siapapun baik orang kepala siapapun baik orang mukmin maupun orang kafir, semuanya saling berpandangan. Mereka mengira itu adalah azab, menambahi kengerian yang ada di hari kiamat itu. Tapi ternyata itu adalah ars yang dibawa oleh 8 malaikat. Satu malaikat luas telapak kakinya sejauh perjalanan 20.000 tahun. Dan datangnya ars itu diiringi pula para malaikat yang berbondong-bondong dan berbagai macam awan dengan suara-suara tasbih.
Asbi. Suara mereka bergemuruh dahsyat sekali, sulit dibayangkan manusia, dan akhirnya ars itu pun diletakkan di bumi putih yang sengaja diciptakan Allah Ta'ala khusus untuk urusan ini. Dengan diletakkannya ars tersebut, maka kepala siapapun tunduk dan menegur. Semua makhluk kecut hatinya, dan para nabi gemetar, para ulama merasa ngeri, bahkan para wali dan para syuhada sekalipun ketakutan terhadap ajab Allah Ta'ala yang tidak seorang pun mampu menanggungnya. Namun tiba-tiba mereka diliputi cahaya terang benderang, mengalahkan cahaya matahari yang mendera mereka dengan panasnya selama ini. Namun demikian, mereka masih tetap dalam gelombang desak-desakan sesama mereka yang berlangsung 1000 tahun lamanya. Dan selama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak berbicara kepada mereka sepatah kata pun. Baik. Sebelum lanjutan nanti menghadap ke Nabi Adam. Jadi gini, tadi ada cerita mimpi ya. Saya sering sampaikan di sini, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Makanya Nabi wanti-wanti tidak boleh meremehkan mimpi. Bahkan di antara kebiasaan Nabi dalam hadis Bukhari yang pernah saya baca, kalau habis sholat subuh, Nabi itu berkata kepada para sahabat, siapa yang tadi malam mimpi? Kalau mimpinya baik ceritakan, nanti saya takwil, kata Nabi. Kalau mimpinya buruk jangan cerita. Itu disyarah oleh para ulama, maksudnya jangan cerita ke sembarang orang, terutama ke orang yang dengki sama kita. Takutnya nanti disyukurin dulu, semoga jadi kenyataan. Nah, tapi kalau kepada orang yang baik diceritakan tidak apa-apa, untuk ditanya takwilnya. Nah, mimpi itu kalau Nabi yang mimpi wahyu pasti benar. Kalau yang mimpi seorang wali namanya karomah, besar kemungkinan benar. Kalau wahyu pasti benar. Kalau karomahnya para wali besar kemungkinan benar. Nah, kalau model kayak kita ini namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Kemungkinan benar juga. Cuma kalau karomah kan besar kemungkinannya benar. Kalau kita kemungkinan benar. Nah, mimpi yang benar itu ciri khasnya kalau kita merujuk pada kisah Nabi Yusuf. Itu begitu kita bangun, kita bisa bercerita sangat baik. Walaupun sudah berlalu sekian lama. Kalau kita tidak bisa menakwil bagus mimpi itu, dalam hadis itu dikatakan aukamakol, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Kalau lagi tidak sholat misalnya, atau lagi tidak mungkin sholat karena buru-buru, paling enggak berlindung kepada Allah dengan al-falaq, an-nas atau apalah, dengan sedekah. Yang penting berlindung kepada Allah, agar jangan sampai apa yang kita dalam mimpi itu menjadi kenyataan kalau memang tidak bisa ditakwil baik. Itu seperti itu. Jadi ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Itu prinsipnya begitu. Kalau nggak bisa itu paling nggak al-falaq, an-nas, syukur-syukur sedekah. Kan ada orang itu bangun-bangun udah mepet subuh, jadi nggak sempat sholat itu kan ya. Ya udah kita sholat, tapi kita sedekah jangan lupa. Karena bala tidak berani melangkahi sedekah. Nah, insya Allah, kalaupun misalnya takwilnya buruk, insya Allah tidak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi kita selamat insya Allah. Paling tidak begitu. Nah, terus kemudian mimpi yang kita lihat itu, yang ditakwil baik maupun buruk itu belum tentu kejadiannya besok. Kayak Nabi Yusuf itu baru terjadi itu setelah berapa? Bukan, 20 tahun, ada yang 20 tahun. 20 tahun. Ada yang 20 tahun. Jadi baru jadi kenyataan mimpi itu kira-kira 20 tahun setelah 20 tahun berlalu. Nah, Fir'aun juga sama. Dia mimpi digulingkan oleh anak muda dari Bani Israel itu enggak langsung besoknya gitu. Tapi setelah sekian puluh tahun berlalu. Ada yang mengatakan Nabi Musa berdoa Fir'aun hancur aja 40 tahun baru dikabulkan. Berarti kalau Nabi Musa di usia 40 tahun jadi nabi misalnya, kira-kira hampir 60-an tahun lah. Hampir 80-an tahun lah kira-kira dari mimpinya Fir'aun itu baru jadi kenyataan. Jadi belum tentu juga kalau kita mimpi hari ini besok kenyataannya. Tapi bisa jadi itu
nantilah entah kapan gitu seperti itu. Nah, makanya singkat cerita, kalau kita mimpi, perintah Nabi tidak boleh meremehkan soal mimpi. Nah, termasuk yang nggak boleh diremehkan lagi itu kalau dalam Islam adalah firasat. Walaupun hadis ini ada yang mendoifkan, tapi ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan juga. Tadi saya bilang hadis doif belum tentu doif, bisa jadi ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Yang satu riwayatnya ada yang mensahihkan, ada yang mensahihkan juga, ada yang menghasankan juga. Redaksinya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Berhati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya ilahi, cahaya Allah. Nah, firasat itu sama mimpi bedanya apa? Kalau mimpi kan kita lihat dalam tidur. Kalau firasat itu tiba-tiba muncul gitu. Jadi contoh gini misalnya, tiba-tiba kepikiran anak misalnya, tiba-tiba kepikiran suami misalnya, dan pikiran itu nggak bisa kita cegah, kuat sekali gitu. Nah, yang model begini ini jangan cuma di telepon, jangan cuma di WA, jangan cuma video call, tapi doakan. Kenapa? Karena telepon, video call, chat WA itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dan izin Allah adalah doa. Maka doakan. Jadi jangan cuma di telepon. Nah, Nabi memerintahkan agar kita tidak boleh meremehkan firasat seorang mukmin. Karena firasat seorang mukmin itu dia melihat dengan cahaya Allah, maksud gitu. Itu seperti itu. Jadi mengertinya insyaallah nih. Nah, dan ini bukan bab takhayul, bukan bab khurafat juga bukan. Karena kalau tatayur itu nanti beda lagi. Kalau tatayur itu enggak boleh. Kalau tatayur itu anggapan buruk. Jenengan mau ngaji, tiba-tiba ketiban cicak misalnya gitu. Aduh, apes ini, udah nggak jadi ngaji. Ya, itu tatayur namanya. Itu namanya tatayur. Kalau tatayur abaikan. Bismillah saya mau ngaji, insya Allah barokah. Bismillah saya mau silaturahim, insya Allah barokah. Maka nggak ada masalah kalau itu. Bisa dimengerti ya. Nah, ini berbeda dengan kalau firasat tadi. Maaf ya, maunya ngaji sih, perasaan kok nggak enak, ada apa ya? Dan kuat sekali perasaan itu, bukan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu setan. Kuat nggak? Yang itu perlu diperhatikan yang itu. Karena kita tidak tahu ada apa di perjalanan atau ada apa kalau kita tinggal rumah atau apa misalnya. Yang begitu firasat itu perhatikan, tidak apa-apa. Ya, tapi saya ulang tadi, jangan cuma diperhatikan, tapi juga doa. Ya, doa, sedekah dan seterusnya. Pokoknya jangan diremehkan lah firasat itu. Jadi beda ya, kalau firasat itu memang dia nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu nggak tahu gimana gitu, ada sesuatu yang apa gitu. Iya gitu. Iya, nggak ngerti ada apa ini gitu, ada itu firasat. Nah, itu perkuat dengan doa, mohon pada Allah, sedekah, semoga selamat gitu. Nah, tapi kalau tatayur tadi, anggapan buruk tadi, nggak ada perasaan apa-apa, kita tahu ketiban cicak, aduh kata orang tua nih apes tuh nggak jadi deh. Ada kita mau berbuat baik, malah Nabi mengancam atau makal kalau percaya tatayur sampai nggak jadi berbuat baik itu bisa syirik, kata Nabi atau makal. Penetasinya apa? Pertama al-fa'al itu optimis. Bismillah barokah jalan. Bismillah barokah jalan. Nah, itu namanya optimis. Yang kedua penawarnya tawakal. Ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah yang kita takutkan tidak akan terjadi. Nah, ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan apa yang sampaikan tadi, berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan antisipasi apa yang terjadi nanti di hari kiamat, terutama yang tadi mimpi soal kiamat tadi ini. Ini semacam karomah. Nah, semacam karomah. Tapi isi mimpinya benar karena ada hadisnya berkaitan dengan keutamaan orang yang punya anak kecil yang meninggal tadi itu. Walaupun tidak boleh niat nikah untuk punya anak supaya anaknya mati juga nggak boleh. Itu seperti itu. Kenapa? Okay. Betul. Makanya Allah sampai menjamin kalau sanggup bersyukur, Allah bangunkan rumah namanya Baitul Hamdi. Itu seperti itu. Ya, kalau yang gildan itu
Sama, itu anak-anak itu. Jadi gini, dalam kitab At-Tadhkirah ini terangkan, anak-anak yang meninggal sebelum balik itu dia bukan penduduk surga, dia fasilitas surga. Dia tinggal di surga, sebagai anak-anak. Kalau kita kan sebagai pasangan yang berumur rata-rata sama. Laki-laki rata-rata 30 tahun, perempuan rata-rata 25 tahun, ada yang mengatakan begitu. Umurnya rata-rata. Kalau mereka tetap sebagai anak-anak dan mereka menjadi hiburan ahli surga. Itulah kenapa ahli surga nggak punya kepikiran punya anak. Kenapa? Karena sudah banyak anak-anak di situ ya. Sudah banyak anak-anak. Iya, mereka menghibur ahli surga. Jadi mereka itu bagian dari fasilitas surga. Mereka tinggal di surga, membersamai orang tuanya di surga, tapi bukan sebagai penduduk surga, tapi sebagai fasilitas surga. Itu seperti itu. Karena kalau dia penduduk surga berarti dia punya istri. Dia enggak, karena dia meninggal sebelum balik, maka dia tidak mendapatkan fasilitas istri atau pasangan itu, tapi dia menjadi fasilitas surga itu sendiri. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Sudah mengenai arsy tadi itu, diletakkannya arsy itu intinya satu gini deh. Itulah saat-saat menegangkan bagi kebanyakan manusia, terutama yang tidak dapat fasilitas. Karena mereka resah, gelisah, gak tenang, mereka segera berharap semua itu berakhir, maka mereka mulai menghadap kepada Nabi Adam di situ itu. Monggo, Anda mau baca? Mau baca? Iya. Pada saat itulah manusia pergi menemui Nabi Adam. Mereka berkata kepadanya, "Hai Bapa manusia, kami mengalami penderitaan hebat. Ada seorang kafir saking dahsyatnya hari itu sampai mengatakan, ya Tuhanku, berilah istirahat. Kalau benar masuk ke neraka sekalipun beristirahat." Orang-orang itu berkata kepada Adam, "Engkaulah manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Dia telah menyuruh para malaikat bersujud kepadamu dan telah meniupkan kepadamu sebagian dari roh ciptaannya. Berilah kami syafaat agar segera diadakan keputusan pengadilan." Dan seterusnya diceritakan soal permintaan syafaat itu dari seorang nabi ke nabi yang lain, dan bahwa jarak kedatangan mereka kepada seorang nabi sampai kepada nabi yang lain adalah 1000 tahun, sehingga akhirnya sampai mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut tentang syafaat ini dalam beberapa hadis insyaallah. Baik, jadi memang hadisnya cukup panjang. Bukhari, Muslim hadisnya diantaranya yang intinya semua nabi angkat tangan, tidak sanggup memberikan syafaat dengan problematikanya masing-masing. Dan satu-satunya yang dengan izin Allah bisa memberikan syafaat, itu namanya syafaatul uzma, itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Secara prinsip Nabi pernah bersabda, semua nabi punya jatah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan semua nabi sudah mengambil itu kecuali saya. Saya sengaja menyimpan satu itu untuk nanti di akhirat. Makanya nanti semua nabi tidak sanggup memberikan syafaat. Salah satunya yang dengan izin Allah bisa memberikan syafaat itu hanya Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nah, kita bersyukur pada Allah, Nabi kita adalah Nabi yang diizinkan oleh Allah, satu-satunya yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memohon syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua nabi gentar untuk menghadap kepada Allah, satu-satunya berani menghadap kepada Allah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Saya sering sampaikan sini, kata para ulama, Nabi itu keyakinannya sederhana sebenarnya. Ketika Allah murka dengan murka yang tidak ada sebelumnya dan sesudahnya itu, dengan kemurkaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya itu, semua Nabi itu tegang. Para wali tadi tegang, para kekasih Allah juga tegang. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama menjelaskan begini, Nabi itu punya keyakinan bahwa Allah yang dihadapi itu adalah Allah yang sama ketika dulu di dunia, dan itu adalah Allah yang sama ketika dia di akhirat, dan Allah nggak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah terkait dengan Rahman Rahimnya.
Allah tidak pernah berubah terkait dengan sifat kasih dan sayangnya. Allah tidak pernah berubah terkait dengan maha baiknya. Maka Nabi dengan tenang menghadap kepada Allah yang seperti yang begitu. Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka beliau dengan tenang menghadap kepada Allah, bersujud di hadapan arsy-Nya Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian Allah bilang, kum, bangunlah wahai Nabi, isfa' wa tusyaffa', mintalah kamu syafaat, kamu diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka seketika itulah hisab digelar, bermula dari pembagian rapor dan seterusnya itu. Dan ada orang-orang tertentu nanti yang dengan izin Allah mendapatkan fasilitas khusus karena didampingi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, gimana saya mencari Anda nanti kalau di akhirat? Kata Nabi, kalau nggak di sirat, di mizan. Nabi itu kalau nggak di sirat, di mizan. Di sirat itu semua Nabi. Semua Nabi di ujung sirat itu melihat umatnya yang lewat sirat. Jadi kalau yang lewat itu diaku sebagai umatnya, didoakan, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Semoga kita termasuk yang selamat itu, amin insyaallah. Dan di mizan, karena nanti di mizan ini kalau timbangan kebaikannya lebih ringan, akan diupayakan syafaat. Disitulah Nabi berada. Kata Siti Aisyah, di mana aku mendapatimu ya Rasulullah di akhirat nanti? Kata Nabi, kalau enggak di sirat, di mizan. Dan di saat semua Nabi berada di tempatnya masing-masing, satu Nabi yang tempatnya kosong, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi sibuk ke sana kemari agar supaya umatnya masuk surga. Di saat semua Nabi di tempatnya masing-masing yang mulia itu, satu-satunya tempat yang kosong, tempatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sibuk. Makanya ada ulama itu yang nangis kalau baca riwayat itu, ya Allah, ya Rasulullah, panjenengan itu enggak ikut berbuat, tapi yang kerepotan untuk menolong umat panjenengan supaya masuk surga. Karena cita-cita besar Nabi itu seluruh umatnya masuk surga. Jadi cita-cita besar Nabi itu seluruh umatnya masuk surga. Dan Allah sudah janji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti akan aku penuhi wahai Nabi. Pasti akan aku iakan semua permohonanmu itu. Karena cita-cita besar Nabi adalah masuk semua umatnya masuk surga. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Apa tuh sunnah itu kan kalau dulu kan bila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa. Nah, sunnah itu katanya perilaku Rasul ya. Terus. Nah, kalau hadis itu perilaku Rasul ya ditulis gitu. Terus, sama? Bagus. Sunnah itu tergantung kita sedang bicara pakai disiplin ilmu apa dulu. Karena masing-masing ilmu itu punya definisinya. Sunnah dalam pengertian fikih itu adalah hukum yang kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita tidak berdosa, tapi rugi karena nggak dapat pahala itu. Satu. Yang kedua, kalau dalam sunnah dalam pengertian ilmu hadis adalah ucapan, perkataan, dan ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu namanya sunnah dalam ilmu hadis. Yang ketiga, sunnah dalam pengertian ilmu akidah. Sunnah dalam pengertian ilmu akidah adalah Islam itu sendiri. Jadi as-sunnah itu adalah Islam kalau dalam ilmu akidah. Jadi kalau ibu lagi bicara sunnah, ini ibu dalam konteks apa ini? Kalau dalam konteks hukum, maksudnya hukum sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dalam pengertian ilmu hadis, ibu ngomong sunnah dalam pengertian ilmu hadis artinya itu perbuatan atau ucapan atau ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ibu bicara ilmu akidah, sunnah adalah Islam itu sendiri. Ini adalah sunnah, maksudnya agama Islam maksudnya. Itu kalau dalam ilmu akidah. Adapun hadis itu ya sama, perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau ketetapan Nabi itu hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu. Seminggu yang lalu saya kesiangan Ustaz ini ke subuh. Saya kebangun jam 6. Nah, itu di waktu haram ya kata Ustaz. Itu apa yang harus saya lakukan?
sholat aja tetap atau sesudah waktu itu? Saya pernah baca satu riwayat tentang Nabi pernah kesiangan juga. Saat itu, kalau saya baca riwayat lengkapnya gini, suatu saat Nabi itu dalam perjalanan yang cukup melelahkan. Beliau berpesan kepada para sahabat, siapa nanti yang sanggup membangunkan kami untuk sholat subuh? Ada 2 orang sahabat angkat tangan, kami ya Rasulullah. 2 orang itu dipilih oleh Nabi untuk menjadi alarm lah. Dan ternyata 2 orang itu tertidur. Dan hari itu Nabi terbangun terlebih dahulu terkena sentuhan sinar matahari. Berarti udah siang itu. Nah, ketika Nabi terbangun dan semua bangun, sahabat heboh kan, karena kesiangan. Kata Nabi, tenang. Wudu seperti biasa, adzan seperti biasa, qobliyah subuh seperti biasa, terus sholat subuh seperti biasa. Ya, jadi Bu tenang aja, tenang, gak usah tergesa-gesa. Terus wudu seperti biasa. Ya, cuma Nabi sekali. Nah, jadi gitu caranya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak usah tergesa-gesa. Pokoknya ya disegerakan aja, enggak usah tergesa-gesa. Tetap terbiasa qobliyah subuh, terus sholat subuh seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Enggak mau ke Mustari ya. Ustaz, dulu kan kalau waktu kecil aku mau berangkat masih 2 macam. Kalau mimpi itu salah, maksudnya sering benernya gitu ya. Udah tua karena orang mimpi. Udah tua pengen mimpi yang dapat rezeki itu kok gak dapat. Sehat begitu. Iya. Ya berarti sudah Allah kasih tanpa melalui mimpi. Banyak orang itu dengan izin Allah dapat solusi melalui mimpi. Sebagaimana ada banyak orang dapat masalah itu juga melalui mimpi. Fir'aun itu dapat masalah melalui mimpi. Orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf itu dapat solusi melalui mimpi dengan izin Allah. Termasuk raja itu dapat solusi melalui mimpi ya, dengan izin Allah itu. Nah, makanya kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Usahakan ya apa yang bisa dibaca kita bacalah supaya ya mimpinya baik. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Tadi kan Ustaz bilang apa yang nanti kita diberikan, perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan sesama. Sama betul. Jujur ya Ustaz, kalau memperbaiki hubungan kepada Allah itu insya Allah mudah. Yeah. Tetapi kalau memperbaiki hubungan dengan sesama, susah-susah mudah. Iya. Betul kan? Ada yang enak ngomongnya aja. Iya. Terus. Baru-baru ini saya nggak perlu sebutkan namanya lah. Ustaz mungkin bisa mengira-ngira siapa yang dimaksud. Kan ceritanya kita kan untuk ibadah ke tanah suci dan sebagainya itu bukan sekali 2 kali ya Ustaz ya. Mungkin sudah berulang kali dan menurut saya kerja otak itu kalau menemui sesuatu yang baru dia baru excited Ustaz. Baru dia kesannya tuh wow dan sebagainya. Tetapi kalau sudah berulang kali sebetulnya kerja otak itu calm down, tenang gitu. Tetapi justru Tuhan, saya agak sedikit kecewa ya Ustaz. Sehingga saya terucapnya begini Ustaz. Saya dari rumah sudah siap mental untuk menerima apapun yang akan terjadi di sana, baik penglihatan, pendengaran maupun apa. Tapi nyatanya saat saya sana, saya dapatkan teman-teman saya yang notabene itu orang tenang berbilang sampai saya kayak gini, katanya sudah berulang kali saya katakan, tapi kok perilakunya masih kamu seupai. Terus apa jawabnya? Kan beda baju Mbak. Saya langsung itu balik lagi dalam korelasi memperbaiki hubungan sama manusia.
Saya mendingan mundur teratur. Mundur teraturnya bagaimana? Saya lebih banyak di masjid. Saya lebih banyak di kantor. Tiba-tiba saya kata, Ustaz ini statusnya apa? Kok sama aja sih gitu dengan saya. Kita memperbaiki pandangan apa namanya perilaku orang gitu. Sehingga kalau enak ya Ustaz ya saya bilang gitu. Sebetulnya enak saya. Tapi dengan adanya status Ustaz itu, saya mikir, Masya Allah, ini saya seolah-olah Allah yang menegur saya gitu. Dia pasti punya alasan sendiri gitu. Itu pun orang benar. Kalau Ustaz seperti apa Ustaz? Baik. Secara prinsip begini ya, betul memang menjalin hubungan dengan Allah itu mudah, dan Allah itu penaan. Allah itu penaan lah, sama Allah itu mudah, asal kita mau aja. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dengan sesama itu memang gampang-gampang susah, karena yang kita hadapi itu makhluk yang dinamis. Termasuk kita sendiri juga ada dinamikanya gitu. Kan kita juga naik turun juga kan, emosinya, perasaannya, imannya dan ilmunya dan macam-macam. Sebagaimana yang kita hadapi juga makhluk yang serupa dengan kita. Maka disinilah kemudian kadang perjalanan hubungan baik kita dengan sesama itu kadang tidak mulus. Nah, secara prinsip agama ini sudah membuat batas-batas Bu Alina, buat satu batas-batas ini. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang kita lihat dari teman kita yang menurut kita itu maaf tidak baik, justru dalam Islam memang teman yang baik itu adalah teman yang mau menegur, bukan bukan yang mengiyakan semuanya. Dan tentu konteks kita adalah mengingatkan, sebatas mengingatkan. Betul. Adapun kemudian yang bersangkutan misalnya tidak mau diingatkan dengan alasan tertentu yang kita tidak sepakat, oke. Yang penting saya bisa mengingatkan, berujung pada doa akhirnya. Ya semoga semua diterima oleh Allah misalnya. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, kita ke tanah suci itu apa sih tujuan utamanya gitu ya. Itu. Jadi kalau orientasinya memang untuk bersenang-senang, tentu nanti akan ada yang hilang dari yang utama di sana, yaitu beribadah. Jadi merasakan kebersamaan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi memang kalau memang orientasinya ibadah, saya kira fokusnya jelas itu. Bukan berarti dilarang misalnya mengambil momen tertentu misalnya untuk berfoto, tapi kalau kemudian karenanya kehilangan hal yang lebih utama, tentu itu menjadi masalah. Itu seperti itu. Makanya kembali pada niat sih sebenarnya. Jadi wa innamal likulli imrin ma nawa. Tapi menurut saya sikap ibu sudah benar, dan sikap ibu bahwa kemudian ibu sikapnya tidak setuju oleh beliau itu ya juga itu hak beliau ya. Dan ya terakhir kembali pada ibu yang kemudian mengambil keputusan, ya wis monggo jenengan dengan sikap jenengan, saya mengambil sikap berada di masjid tanpa merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Iya, itu seperti itu. Saya kira itu sih Allah. Awalnya bahwa ingin berdua, artinya ingin bermunajat. Iya, merasakan kebersamaan dengan Allah dan Rasulnya itu lebih penting kalau di sana itu sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Sebenarnya kalau bersama manusia suka Sholat dulu tuh, kalau itu sebetulnya anda begini aja atau perlu berdiri Ustaz? Ibu duduk di mana dulu? Di kursi. Kursi. Ya. Jadi ya secara prinsip gini Bu, kalau duduk ya kalau sholat fardu secara prinsip kalau ibu masih bisa berdiri, ibu tetap berdiri. Kalau ibu masih bisa berdiri, ibu tetap berdiri. Jadi ini contoh sholat fardu di kursi ya. Jadi bukan ibu masih bisa berdiri, ibu tetap berdiri. Tetap berdiri. Nah nanti begitu ruku, kalau ibu masih bisa ruku sampai berdiri, tetap berdiri. Kalau masih bisa. Tapi begitu sujud, tidak bisa kan misalnya karena faktor kaki atau. Nah nanti begitu sujud, ibu baru duduk. Sujud begini. Jadi sampai dengan ruku, i'tidal, karena ibu bisa berdiri, ibu berdiri semua kerjakan. Itu kalau ibu masih mampu berdiri. Tapi kalau ibu tidak mampu berdiri dari awal karena sempoyongan misalnya, maka dari awal ibu sudah duduk. Nabi bersabda begini, ruku dan sujudnya, sujud lebih rendah daripada ruku.
Jadi contoh gini, bukan Fatihah surah terus ruku kan? Ya. Rukunya di sini misalnya. I'tidal sama Allah. Nanti sujudnya berdiri berendah lagi begini. Kalau ibu rukunya ada di sini, sujudnya begini lagi ibu nanti. Iya. Jadi diatur aja. Nah, itu nanti salam seperti biasa. Tahiyat dan salam seperti biasa. Jadi kalau ibu masih sanggup berdiri, daripada yang sanggup berdiri ibu harus berdiri. Jangan duduk. Tapi kalau ibu tidak sanggup berdiri dari awal, ya sudah duduk dari awal, tidak ada masalah. Intinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Tidak ada masalah. Oh, beliau bisa berdiri sebenarnya. Oh. Tadinya udah saya suruh di kursi, bisa seperti Iya. dikasih tapi sekarang nggak gitu. Lupa kali. Enggak pikun dia. Aku pagi Ingatkan aja. Iya. Nah, boleh. Kalau bisa berdiri mawon karena wajib berdiri itu bagi yang mampu, tapi ya kecuali tidak mampu. Tidak mampu itu misalnya ada orang itu nggak kuat berdiri lama, memang ada. Jadi kalau dia berdiri lama itu sempoyongan dia. Karena sempoyongan dia silakan duduk dari awal, tidak ada masalah. Tidak apa-apa, yang penting duduk. Ya, penting duduk. Duduk bisa di kursi, bisa di tempat di kasur, terserah sih. Gitu. Semampu ya di mana dia bisa aja, Ya. Cuman kalau masih sanggup berdiri, harusnya tetap berdiri harusnya. Ngoten. Wong nggih sami-sami. Islam itu sangat memudahkan. Mudah dan memudahkan. Yang penting kewajiban dikerjakan semampunya. Tuh. Ada lagi mungkin? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.